Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. General reading. Disclaimer ya teman-teman, pembacaan ini general reading. Maaf ya, sekali lagi disclaimer. Bacaan ini bisa saja resonate dengan teman-teman atau juga bisa sama sekali tidak. Bisa juga energi ini vice versa, yaitu kebolak-balik antara perasaan teman-teman atau seseorang yang saat ini sedang teman-teman pikirkan ya, dan sedang difokuskan dalam pembacaan ini. Seperti apa saat ini energi seseorang yang ada dalam pikiran kamu. Wow, kita dapat 4. Seperti apa ya kondisi dia saat ini? Seperti apa energi dia saat ini? Seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Oke, dan di sini ada The Chariot ya. Saat ini seseorang yang saat ini berdealing dengan kamu ya, aku lihat di sini dia merasakan hal ini. Ini dalam batinnya dia pingin banget ngejar kamu lagi ya. Karena aku lihat dari angkanya dan juga dari kartunya bahwa kehidupan percintaan kamu dengan dia ini sedang mengalami kejenuhan total ya. Tidak terorganisir nih. Aku lihat juga dia lebih kayak mentingin dirinya sendiri di awal kalian berhubungan. Memang sepertinya sejalan, sepemikiran. Lalu dalam hubungan kalian berjalan ke depan, banyak menemukan ketidakselarasan ya dalam pemikiran, dalam batin dia juga sudah banyak perubahan. Perubahan yang terjadi ini disebabkan oleh kurangnya kestabilan, entah di diri dia ya, atau memang cara dia bersikap di dalam hubungan ini dengan kamu ya teman-teman ya. Di sini saya melihatnya atau aku ngelihatnya gini, orang ini nih punya permasalahan dalam pekerjaan ya, atau punya permasalahan dalam hal lainnya. Tapi The Chariot di sini biasanya lebih kayak mengarahkan kepada perubahan hidup. Apa yang sedang dia alami ini membuat atau memunculkan kondisi yang tidak baik di hubungan kalian. Jadi dia lebih fokus ya kepada dirinya sendiri, lebih fokus pada perjalanan dia sendiri tanpa memikirkan kamu. Jadi bercabang teman-teman. Ya, dia tidak terlalu kuat dengan kamu karena dia merasa kamu ini tegar, pintar, ya, terus punya energinya mungkin lebih maskulin, berani. Jadi dia merasa kamu tuh baik-baik aja tanpa perhatian dia. Justru disinilah letak masalahnya. Dia tidak terlalu fokus di kamu dan tidak pernah memikirkan diri kamu seperti apa, bagaimana keadaannya, hatinya ya, nggak pernah me time. Dia selalu mengurusi dirinya sendiri. Ini secara energi, kalau saat ini hubungan teman-teman dengan dia sedang dalam keadaan memang betul-betul tidak baik ya. Dia ini ingin berjuang di sini ya. Ingin memperjuangkan hubungan cinta ini. Dia tidak ingin melepas kamu. Ya, dalam keadaan sekarang dia kurang baik kehidupan dia gitu ya, di entah atas materinya atau kesehatan dia atau pekerjaan dia atau dalam sosialnya dia kurang bagus. Tapi di sini dia punya keinginan ya, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Itu ada perasaan yang sangat menggebu di dalam hatinya
ya, di dalam planningnya dia nih. Kalau dia diem aja ya nggak akan terjadi sesuatu yang baik gitu ya. Dia kepingin melakukan usaha dulu gitu ke kamu. Ini orangnya masih terbilang aku lihat, tegar ya, dan dia tuh, emosinya meletup-letup ya, bukan emosi marah, tapi kayak di dalam batinnya itu, rasa tidak ingin kehilangan kamu tuh cukup besar. Di sini dia masih pingin berjuang. Oke, dia mungkin harus melakukan sesuatu di luar batas kemampuan dia gitu ya. Mungkin betul-betul kamu sudah sulit untuk disetir atau dikendalikan oleh dia. Inilah yang membuat dia agak susah untuk ngedapetin kamu lagi ya. Kamu mungkin udah lebih sistematis, sudah lebih realistis ya, sudah terorganisir ya perasaan di dalam batin kamu. Kalau nanti dia kembali, kalau nanti dia mulai merajuk, apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu berikan jawaban kepada dia. Kamu sudah juga planning gitu ya. Tapi sampai detik ini sebetulnya dia sudah berusaha untuk menghubungi kamu, untuk bisa baik-baik sama kamu. Tapi lihat di Chariot di sini, sekarang kamu bertambah pintar, bertambah terbuka pikirannya, bertambah maju ya kehidupannya kamu, entah di bidang hal apapun itu, tapi banyak perubahan baik yang ada di diri kamu yang membuat dia terpacu untuk kembali memperbaiki komunikasi dengan kamu. Ini dalam energi batinnya. Ya, tapi nampaknya kamu adalah sosok yang sudah sulit banget buat dia taklukin sekarang-sekarang. Dan di sini dia juga tidak cukup apa ya, kekuatan gitu. Dia memang sambil memantau kamu, sambil bergerak gitu ya, tapi dia cukup memiliki mmm, ambisi gitu ya. Pasti kamu bakalan kembali kok gitu ya. Dia merasakan kamu bisa dia taklukkan gitu. Cepat atau lambat kamu akan kembali lagi membuka hubungan yang baik, yang romantis dengan dia. Ini yang tergambar ya, dia pingin mengejar kamu kembali. Kalau kamu sudah melalui fase penyembuhan, fase di mana kamu sudah nggak maulah, nggak sanggup gitu ya ngejalanin hubungan dengan seseorang yang bisa dibilang terlalu ngurusin dirinya sendiri ya. Dan aku lihat di sini adalah energi dari si Cancer ya. Cancer seharusnya memang kalau Anda adalah Cancer, mungkin Anda saat ini sudah keluar dari hibernasi ya. Jadi hidup Anda sudah tidak stagnan lagi, sudah mulai ada banyak peluang buat hidup lebih bahagia dari sebelumnya ya. Ini yang membuat kamu di mata dia sekarang berbeda. Nah, jangan salah paham Cancer, jangan pernah kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak baik nih yang semesta kasih ke kamu sehingga kamu kok tiba-tiba selalu pingin keinget dia ya, selalu pingin kembali lagi memulai hubungan. Ya, memang betul sekali teman-teman, dia masih ada perasaan tersebut. Memang agak goyang ya, jadi kayak apa sih, bercabang ya, dia juga lagi mikirin kerjaan, masalah-masalah dia. Dan itu yang paling menakutkan sekarang ya, hai para Cancer, bahwa seseorang yang saat ini kamu pikirkan ini, dia memang sedang dalam kesulitan banget loh. Bener-bener dalam kesulitan banget. Kalau teman-teman melihat dia memang terlihat di sini kayak tegar ya, nggak ada masalah apa-apa nih Mas. Iya, tapi kamu boleh boleh lihat ya, dia juga sama, perasa banget. Pelin-pelan ya, pelin-pelannya gini, dia masih menginginkan kamu gitu ya, tapi dia juga eh nggak mau berjuang sendiri. Jadi dia tuh masih masih kepaku di situ, pengennya kamu juga ikut sama-sama gitu loh. Kalau dia menghubungi kamu, kamu harusnya berbuat sesuatu yang bikin energi dia terikat ke kamu. Dan ini yang membuat kamu mungkin udah males ya kalau dia selalu ada syarat gitu. Intinya dia masih mau berjuang teman-teman. Apakah dia mencintai akunya Mas Made ya, kalau Cancer tuh ya, tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu fokus karena dia bercabang kemana, entah dia mengejar impian pekerjaan atau memang ada penyelesaian masalah yang membuat dia itu kayak nggak pantas gitu loh ya, di saat dia lagi ada masalah terus dia mikirinnya cinta. Coba ya, orang seperti ini kadang bikin capek loh ya, capek nih perjalanannya karena masih belum bisa memisahkan gitu ya, yang mana yang
yang bagus untuk, diri dia, yang mana yang memang harus dia prioritaskan. Jadi mestinya bisa lah kalau orang yang mencintai kita ya sebagai pasangannya, pasti keduanya lah gitu, ada waktu gitu kan, nggak mungkin 24 jam isinya harus mikirin kerjaan terus gitu kan, masalah terus pasti ada. Nah, gitu ya teman-teman, ada five of wands ya, adanya kecemburuan, adanya kecurigaan, adanya kesalahpahaman, banyak permasalahan, attitude dia memang kurang baik ya, pemikirannya jadi rusak, akhirnya apa, dia malas bertindak, tapi dia mampu loh sebetulnya untuk bersaing, untuk bergerak, untuk berjuang di hubungan kalian, tapi dia lebih seperti kayak menjaga dirinya ya, membatasi dirinya supaya kamu melihat dia tetap memiliki kredibilitas yang baik, memiliki, eee, penilaian yang bagus ya, dia pengen selalu dinilai sama kamu lebih dari orang lain. Dan dia juga nggak mau disetarakan sama kamu, dia selalu pingin dapat pujian, pingin selalu dapat kemenangan dalam berkomunikasi dan di hubungan ini pun juga di sini kurang romantis karena kamu pasti akan capek ya buat muji-muji dia terus. Kalau udah seperti itu, baru dia sayang ke kamu, baru dia memberikan apa yang dia bisa berikan gitu ya. Dan itulah yang bikin mungkin hubungan ini agak membosankan atau stagnan, kamu yang capek ya. Dianya kalau nggak dicariin ya diem aja gitu. Tapi kalau kamu yang nyariin terus, memang hubungannya terus jalan, tapi kamu pingin ada apa ya, pingin ada perubahan lah gitu ya. Dimana sama-sama lah gitu, kalau dia merasa memiliki kamu ya pinginnya sih kamu juga dia berbuat sesuatu yang pernah atau sering kamu lakukan kepada dia yang membuat hubungan ini awet sampai detik ini. Di Five of Wands memang orangnya panas hatian ya teman-teman, orangnya gampang sakit hati, baperan, dan juga aku melihat dia ini apa ya, tidak konsisten gitu ya. Kalau kamu deket sama dia, oke, dia selalu memperlakukan kamu seperti layaknya kamu juga kepada dia. Ya, bagaimana perhatian juga enjoy, perhatiannya asik, menyenangkan kalau lagi bersama. Perhatiannya cukup kuat, ya, kelihatan banget orangnya energik, orangnya menggairahkan gitu ya. Dan ya pokoknya kalau lagi deket kalian tuh betul-betul melupakan banyak masalah yang ada pada kehidupan kalian masing-masing, termasuk juga dia yang penuh dengan beban hidupnya, pemikirannya tuh banyak pikiran banget tuh, orangnya ruwetan banget ya. Dan biasanya kalau ketemu sama kamu bukan ngomongin masalah percintaan ya, bukannya romantis-romantisan, tapi lebih kayak kamu tuh harus dengerin dia ngomong dulu, kamu tuh harus tahu seperti apa dia dulu, nanti kalau kamu ada semacam reaksi ya yang dia keluarkan dari ceritanya, kalau reaksimu bagus, reaksimu mungkin adalah hal yang dia harapkan ya, bisa membantu dia gitu, wah itu dia pasti kayak gitu, kayak ngerasa bahagia, seneng, dan akhirnya jadi kebiasaan buat dia tuh memperlakukan kamu dengan cara seperti itu ya. Ngambek-ngambek dulu, dirayu dulu baru baik, nih bikin bahaya ya. Selalu aja kalau ketemu ngomonginnya masalah seperti, tapi sebetulnya guys ya, ya memang dia memang ketergantungan sama kamu, tapi energi dia ini sulit banget ngelepasin kamu loh, gitu. Ya emang energi, negatifnya seperti yang tadi barusan aku bilang, tapi secara pikirannya ini berontak buat melepas kamu, nggak bisa gitu. Justru dia di sini terpacu untuk apa ya, untuk menaklukkan kamu kembali, dia masih butuh kamu. Kamulah penyeimbang dia, maksudnya kamu adalah pemberi semangatnya dia, memacu dia dalam kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan dia ngerasain kok, waktu bersama dengan kamu di sini perjuangan dia nggak secapek ini gitu, nggak secapek di saat kamu udah benar-benar nyuekin dia, nggak ada tempat dia curhat, nggak ada tempat dia berkeluh kesah. Ini membuat dia sering memendam perasaannya, sering merasakan kesakitan. Karena apa? Karena dia nggak pernah dapat solusi dari dirinya sendiri tuh, kurang ya, kurang mendapatkan kemampuan, apa ya, ada kan manusia yang banyak pikiran, tapi dia nggak bisa loh nyari jalan keluar buat dirinya sendiri, tapi kalau buat orang lain dia pinter banget. Nah, dia kayak gitu orangnya, ya, dan dia tuh ngebutuhin kamu sebetulnya, cuma saat ini dia lagi panas banget pikirannya, ya, dan dia juga lagi mungkin semeraut jiwanya, dan
kepinginnya terus kamu yang berjuang untuk mendapatkan dia lagi gitu. Dia ngarep seperti itu teman-teman ya. Sebetulnya memang masih gede banget hayalannya dia ini untuk membangun kehidupan cinta dengan kamu. Lalu di sini ada The Hierophant. Dia mulai merasakan ya, merasakan kejenuhan, berjauhan dengan kamu, tidak bicara dengan kamu. Dia merasa kesepian ya, merasa tidak tidak ada hari-hari yang bikin dia menginginkan sesuatu ya. Tapi kalau aku lihat dari simbol gambarnya, dia ini mencoba untuk merilekskan keadaan dia, batin dia, pikiran dia yang ruwet dengan selalu tersenyum, tertawa, ya gembira. Dia ingin menarik energi positif karena dia sangat susah banget buat ngelupain kamu di sini. Sangat susah banget ya. Hayalan dia terus tertujunya ke kamu, ke kamu, ke kamu, ke kamu, tapi dia nggak mau ngelakuin apa-apa di sini. Dia Hierophant, nggak bisa dia melakukan sesuatu yang bisa membuat diri dia tuh kembali ke kamu. Kok bisa gitu sih Mas Mada? Teman-teman, sebenarnya dari kartu 5 ini aku udah nebak sih seseorang ini kenapa gitu ya, nggak bisa ngedeketin kamu, nggak bisa ngejar kamu gitu ya, tapi cuman bisa ngebayangin dan merilekkan hatinya yang panas, pikirannya yang ruwet itu dengan selalu membawa dirinya ceria, berpikir positif. Ini aku udah tahu kenapa. Nanti kita di belakang ya, aku kasih tahu nanti. Di sini ada Four of Wands ya. Energinya saat ini dia nggak stabil guys. Seneng sih, seneng karena memang dia harus bersikap positif dong, karena dia pingin sehat ya, pingin ada kemajuan dalam kehidupan. Kalau dia nggak berpikir sehat, nggak bergembira, yang datang adalah masalah, ruwet dia di sini. Dia nggak bisa ngejar apa yang dia inginkan, dilamunin atau diruwetin, nggak bisa menuju ke keinginannya dia gitu. Makanya dia ingin mendamaikan batinnya dengan bergembira terus, apalagi di sini yang dia hayalkan adalah kamu. Makanya dengan menghayalkan kamu, membawa dirinya lebih lebih tenang, lebih bahagia, lebih rileks. Ada kasih sayang yang kamu berikan, keinget, kebayang sama dia ya. Kerasa banget di dalam batinnya kalau itu menyenangkan. Jadi dia senang teman-teman dengan yang namanya melamun, menyendiri. Seneng banget menghayal ya, tanpa ada kamu di sisinya. Seneng banget dia ngayalin sesuatu hal yang pernah kalian lewati bersama, kegembiraan yang pernah kalian ciptakan, kesenangan yang terjadi di saat kalian berdua. Teringat terus sama dia. Dan ada Four of Cups teman-teman, bener-bener bete ya. Dia merasa rumput tetangga lebih hijau. Dia ngerasa kehidupan kamu saat ini lebih bahagia dari dia. Dia sering melihat kamu, tapi dia tidak mempermasalahkan itu karena ini yang membuat dia harus bertahan ya. Kamu hidup bahagia dalam kestabilan, sedangkan dia di sini menunggu kamu ya. Dia seperti orang yang sangat bodoh gitu ya, nggak bisa ngelakuin sesuatu, nggak bisa merencanakan sesuatu, apapun yang dia lakukan ini. Jadi teman-teman, dia sedang merasa apa ya, merasa kesepian ya. Pondasinya dia ini lama-lama nggak kuat di dalam jiwanya, kayak mulai melemah gitu ya. Udahlah, mungkin kamu bukan takdir buat dia. Jadi dia banyak kayak pasrah gitu ya. Yang sebenarnya dia sebetulnya ingin sekali melakukan sebuah usaha, tapi itu dia melihat rasanya nggak mungkin gitu ya untuk berbahagia dengan kamu. Ini adalah perasaan dia. Kasus ini aku ngelihat banyak terjadi memang di hubungan yang kebanyakan lebih dari satu pasangan. Begitu teman-teman ya. Karena di hubungan ini, seseorang yang saat ini kamu pikirkan ini juga sebetulnya sangat kepayahan ya, menjaga perasaan dia, keinginan dia untuk melakukan sesuatu yang membahagiakan. Ini cukup membuat dia nggak, apa ya, udah nggak percaya diri gitu loh ya. Dan nggak ada dukungan gitu ya. Di hubungan ini tuh kamu sudah tidak lagi mendukung gitu perasaannya dia karena melihat kamu sudah mulai melemah ya.
Ini yang membuat dia tidak terdorong untuk, mengambil kesempatan di dalam hubungan kalian yang sedang tidak baik ini, gitu. Ya, sepertinya memang di hubungan ini harus ada perbaikan pondasi, ada 4-4-4 ya. Memperbaiki pondasi atau struktur hubungan Anda gitu ya. Jadi kayak ngerasa, dia kok berjuang sendiri gitu ya. Udah nggak lagi ada kamu udah di balik layar dan benar-benar kamu memberikan kepercayaan itu kepada dia, kalau dia mampu ya silahkan gitu ya, untuk, membuat kamu bisa kembali kepada dia. Karena yang aku lihat di sini antara kamu dengan dia sebetulnya punya ikatan batin yang cukup kuat ya, sama-sama mengharapkan. Ya ini kalau aku lihat seperti itu ya, sama-sama mengharapkan cinta ini bisa berkembang, cinta ini bisa bagus ya, bisa, intinya ada sesuatu hal yang baiklah di dalam, hubungan kalian ini, seperti itu ya. Dia saat ini hanya banyak melamun dan betul-betul selama hubungan komunikasi ini tidak baik, dia memang banyak melamun. Banyak melamun di sini guys, menginginkan sesuatu perubahan di hubungan ini, tapi nyatanya sia-sia apa yang ingin dia lakukan kepada kamu karena sampai detik ini memang ada masalah dalam hubungan ini yang cukup besar yang membuat dia tidak bisa melewati hal tersebut. Kita lihat lagi ya bagaimana saat ini perasaan dia kepada kamu. Nunggu sih, dia masih nunggu loh. Di sini Four of Cups, masih nunggu. Dan tadi kan ada Four of Swords ya. Dia ini kalau lagi tidur atau seneng banget saat ini teman-teman rebahan sambil mikirin kamu. Jadi dengan apa ya, kayak ngerasa bahagia gimana ya? Orang melamun ada yang bahagia ya. Jadi seneng dilamunin gitu, makanya dia seneng banget tiduran, itu ngehayalin gimana rasanya udah punya hubungan yang sah dengan kamu gitu. Kita lihat bagaimana saat ini perasaannya dia kepadamu, orang yang sedang kamu pikirkan. Tuh, ketemu lagi kan, Pak, udah disapel kan teman-teman. Ini perasaannya dia saat ini kepadamu. Oke, ada sakit hati. Ada the word. Lalu ada Five of Cups. Kartu terakhirnya ada kartu penghubung, Page of Swords. Sebenarnya orang ini juga berubah pikiran sih ya, semenjak kamu berubah. Oke, aku lihat dari kartunya kamu berubah nih secara energi. Kamu udah nggak percaya sama dia gitu ya, kamu sudah nggak memberikan peluang atau kesempatan, jadi dia nggak terdorong melakukan sesuatu, jadi sekarang dia pasrah gitu loh. Dia masih pingin berjuang sebenarnya di hubungan ini, tapi ngelihat situasi kamu, ngelihat peluang ini kayaknya kecil untuk bisa kembali menjalani sebuah hubungan dengan kamu. Karena mungkin kamu sudah mengetahui banyak hal atau memang kurang atau sudah habis kepercayaan kamu sama dia. Ini yang menyebabkan dia saat ini benar-benar udah tidak punya kekuatan ya, nggak daya pikirnya sudah mulai sudahlah gitu ya, nggak usah dikejar, nggak usah lagi mikirin dia, nggak ada apa ya, tidak ada peluang sukses, dia ngerasa seperti itu. Tetapi rasa hatinya memang cukup tenang karena dia yakin dan tahu kamu masih sayang sama dia. Tapi rintangan di hubungan ini yang membuat kamu ke dia hilang rasa kecariannya, hilang kebawelannya, hilang kemanjaannya ya, hilang perhatiannya kamu kepada dia. Tapi dia tahu kamu masih sayang sama dia. Hanya ya kamu membatasi energimu, membatasi sesuatu hal yang selalu kamu lakukan kepada dia untuk menjauh ya, untuk menjaga jarak. Tapi sebetulnya kamu masih sayang sama dia. Nih, dia senang banget rebahan mikirin kamu. Sayang teman-teman sama kamu. Ngerasa kalau rebahan itu, ngerasa kalau lagi mikirin kamu tuh hatinya tuh bahagia, dia bisa melakukan apa saja di dalam hayalannya ini. Perasaan dia sayang teman-teman, dia sangat terluka banget ya, batinnya bener-bener terluka, perih, patah hati ya, kayak teriris-iris, kayak ngerasain semua
semua-semua yang pernah kalian lewati dan dia sangat-sangat menyesali, ya, sangat menyesali, pengen teriak gitu, karena memang bersama dengan kamu sebetulnya adalah orang yang tepat untuk dia. Ini ya, energi dari perasaannya dia. Kamu orang yang dia inginkan gitu. Dia ingin memberitahu bahwa kamu adalah cinta sejatinya, bahwa kamu adalah kehidupannya, jantungnya gitu. Tapi kamu apa ya, melukai hati dia dengan sikapmu yang diam, dengan kamu mengabaikan dia. Ini membuat dia ingin berteriak karena masalah yang sudah kamu ketahui, kamu akhirnya menjaga jarak. Padahal kamu tidak bisa melihat bagaimana besarnya perasaan dia sama kamu, tapi kamu lebih memilih lihat keadaan dia dibandingkan perasaan dia ke kamu. Saat ini dia tidak bisa melakukan perjuangan karena kamu banyak penolakan, karena kamu banyak tidak lagi ya mempercayai diri dia menjadi pasangan kamu. Dia sangat sakit hati dengan perlakuanmu, kecewa terhadap dirinya, menyesali semua apa yang sudah membuat kamu terluka, sudah membuat kamu sakit hati. Dia ingat semua kejadiannya dan dia dalam apa ya, dia seperti menarik memori ke belakang. Apa yang pernah dia lakukan nih sama kamu selama kalian masih selama kamu masih sering manjain dia, perhatian sama dia. Oh, dia sering mengabaikan kamu. Dia ingat, dia sedih, dia nyesel banget dia telah ngelakuin itu sama kamu. Benar-benar sudah membuat kamu kecewa ya, kamu mungkin merasa terhianati, merasa diduakan, merasa ya dibohongi terus. Dia membuat dia tuh ingat semuanya dalam dia tidur sambil mengingat apa yang pernah aku lakukan kepada dia ya. Bodoh sekali, kenapa seperti ini gitu. Perasaan dia terluka saat ini. Bukan kecewa kepada kamu ya teman-teman, tapi terhadap dirinya sendiri gitu. Telah membuat kamu begitu sangat apa ya, sangat takut atau tidak lagi percayalah gitu intinya ya kepada dia, tidak lagi percaya dengan hubungan yang dia bawa untuk kamu. Gitu. Dia betul-betul menderita saat ini. Sakit banget hatinya ya saat dia mengingat kamu yang begitu sakit oleh ucapannya, oleh kecuekannya dia melukai hati kamu, dan saat ini seperti dia sedang menjalani sebuah hukuman. Ini dia merasakan kayak gitu teman-teman ya. Seperti sedang merasakan apa yang kamu rasakan dahulu. Dia pun di sini berpikiran sama. Kamu tidak suka sama dia lagi, jangan-jangan kamu ada yang mau lagi di luar gitu ya. Kamu berubah, tidak punya rasa lagi sama dia, terlihat dari bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi dengan dia. Dia kerasa banget, makanya batinnya sakit sekali bukan main ya. Dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan kepada kamu. Lalu itu ya dalam lamunannya, di perasaannya tertangkap, dia pernah lukain kamu, begitu rasa sakitnya. Lalu dia keinget lagi saat-saat romantis dengan kamu ya, betapa indahnya dunia walaupun dia punya banyak masalah. Kamu selalu memberikan hal yang positif ya. Kamu selalu memberikan hal-hal yang bergairah, membuat diri dia itu selalu terlihat oleh siapapun yang memandang bagus, positif ya. Banyak yang menghormati, banyak yang menyukai. Nah, tapi dia lebih kayak sering memanjakan kamu karena sesuatu yang dia lakukan itu dapat melindungi diri dia dari masalah. Jadi, teman-teman, selama ini dia sayang sama kamu, selama ini dia cinta sama kamu. Ternyata semua itu untuk membantu dia juga dalam menghadapi masalah gitu. Ada maunya. Karena apa yang dia lakukan ini nggak tulus sehingga ekornya pun kegigit sama mulutnya sendiri. Di sini nih ular ya, ini ular. Ini adalah kebohongannya dia. Akhirnya apa? Ketahuan gitu. Ngerasain kamu juga. Ternyata dia hanya memanipulasi kamu atau dia memang sengaja eh mau rencana lagi ke kamu, mau sayang-sayangnya seperti kamu memperlakukan dia seperti biasanya ya, tetapi untuk membuat yang menguntungkan dia gitu. Ini dia sudah apa ya, sudah mengeluarkan energi ini dan kekuatan ini tambah lama tambah besar di dalam hatinya bahwa ini akan berhasil untuk menaklukkan kamu.
gitu ya teman-teman. Orang yang kamu pikirkan saat ini sebetulnya lagi kesakitan atas perbuatannya sendiri kepada kamu, tapi perasaannya pingin sekali mengulang lagi masa bersama dengan kamu. Nyimas Mada, dia tulus nggak sih? Jadi selama sekarang kalian tidak lagi komunikasi atau kalian sama-sama saling diem-dieman, dia udah banyak ngobrol kayaknya ya, sudah banyak melakukan sesuatu, tapi kamunya yang males gitu ya. Dia ingin melakukan sesuatu yang bisa mengembalikan energi kamu yang baik kepada dia gitu ya, energi yang biasa kamu lakukan kepada dia, sesuatu hal yang positif lah yang membuat hubungan ini akan terus berjalan ke depan. Dia cinta nggak sama kamu? Cinta, benar. Kalau pada saat sekarang sudah nggak ada kamu, justru dia kehilangan dan selalu teringat bagaimana caranya kamu membantu meyakinkan dia bisa jauh hebat gitu ya dibandingkan orang lain. Kamu bisa membantu dia mendorong dari keluar gitu ya dari masalah-masalahnya dia. Dan di sini dia merasa sangat sempurna saat menjalin hubungan dengan kamu dan dia ingin memiliki kamu lagi. Kamu membawa banyak keberuntungan untuk dirinya pribadi. The word di sini sebetulnya dia memang sayang, tapi sayangnya ada sesuatu gitu, pakai embel-embel gitu ya. Tapi kali ini walaupun itu ada embel-embelnya, tapi dia benar-benar sangat mau bersama dengan kamu, pingin banget dapat kamu, inginkan kamu. Tapi memang betul dia ada sesuatu, dengan adanya kamu dia merasa rileks, merasa tenang karena kamu mampu membantu dia keluar dari masalah gitu ya, dari dunia yang toksik gitu. Itu sebetulnya ingin dijadikan tempat berlindung untuk dia. Kalau kamu perempuan, ya sama, laki-laki juga butuh perlindungan, butuh support, sama aja seperti perempuan. Kalau perempuan, dia laki-laki ya betul, dia ingin kamu jadikan perlindungan, bukan? Nah, dia tapi ingin ada apa ya? Udah sih baik aja sama aku gitu ya, bahasa bahasa kitanya. Udah sih baik aja sama aku. Din dalam perasaannya dia ya. Apapun yang terjadi sama dia, keadaan dia kayak gitu, kamu nggak usah ikut campur gitu ya. Kamu tetap fokus nih mencintai dia, dia pengennya kayak gitu. Jadi keadaan dia sekarang kayak begitu, ya udah kamu terima, tapi cintanya kamu tetap tetap gitu ya. Dia mencintai kamu dan dia hanya mencintai kamu dan dia tidak bisa kehilangan kamu, tapi ya keadaannya memang seperti ini. Tapi kamu jangan mengurangi kepercayaan dan keyakinan terhadap cintanya dia kepada kamu. Dia tidak mau kehilangan. Tanpa kamu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang aja dia ngerasa banyak masalah saat kamu sudah tidak lagi peduli dengan dia. Gak ada kekuatan. Dia takut sekali benar-benar ya. Benar-benar sedang mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Dia berkaca dari setiap masalah-masalah yang muncul ini sebetulnya ya mungkin karena karma sudah menyia-nyiakan kamu. Dia menyadari apa yang sedang saat ini terjadi pada dia adalah pernah dia lakukan kepada kamu. Dia kecewa terhadap dirinya sendiri dan bercermin dengan kesalahan-kesalahan yang sekarang dia alami adalah hasil dari perbuatan badannya sendiri kepada kamu ya. Dia ngerasain hal tersebut, dia sedih, dia menderita kesepian, teman-teman. Dia inginkan kamu kembali di sini, tapi dia bingung gitu ya, bagaimana dia bisa berjanji gitu, sedangkan mungkin kamu sudah tidak lagi mempercayai dia. Misalkan seperti itu yang muncul, tapi yang aku lihat di gambarnya ini adalah bahwa seseorang ini terus-terus berharap gitu. Terus berharap kamu bisa kembali lagi. Perasaan dia sedih, ada kekecewaan atas sesuatu yang hampir saja mungkin akan berpisah antara kamu dengan dia. Ada rasa emosi yang gak bisa dia keluarkan dari hatinya, dari mulutnya. Dia hanya pendam di dalam perasaan dia. Dia memendam semua luka-lukanya sendiri karena dia ngerasa memang dia yang salah gitu ya. Penderitaannya ini, luka batinnya ini, penyesalan dalam hubungan ini ya, terluka karena dia sendiri yang sudah melakukannya. Saatnya mungkin sekarang dia merenung ya, pingin kembali lagi hubungan dengan kamu, masih bisa nggak ya gitu ya, masih layak nggak ya diselamatkan ya. Dia nggak mau putus, dia nggak mau berpisah dari kamu, dia sekarang pingin kayak gini, bengong, ngelamun gitu.
ya, pingin kembali kepada kamu. Bakal ada kembali nggak sih Nyimas Mada dengan kartu ini? Aku lihat akan terhubung kembali sih di sini karena dia nggak ngerasa pingin putus gitu. Pokoknya kayak orang kalian pertama kali pacaran tapi gini ya, tapi banyak mengurangi, gayanya atau apa yang dia lakukan pertama kali kenal sama kamu. Karena kamu sudah banyak mengetahui keadaan dia ya, jadi dia banyak mengurangi hal tersebut. Jadi kayak ngerasa, "Ah, kamu udah tahu banyak tentang aku." Jadi dia nggak punya ini, nggak punya kekuatan untuk berjuang, untuk menemukan cinta di kamu gitu. Ya, dia di sini benar-benar pingin sembuh, ya, pingin menjalin hubungan baru lagi gitu dengan kamu gitu ya. Dengan apa yang dia ada buku di tangannya, dengan apa yang sudah dia lakukan kepada kamu tuh dia pingin minta maaf. Ya, pingin diselesaikan gitu. Karena selama tidak ada kamu, di sini hatinya kayak banyak ganjalan ya. Kayak ngerasa ada yang hilang dari hidupnya. Walaupun dia punya perasaan tidak baik atau ingin dekat dengan kamu karena butuh perlindungan, tapi aku lihat di sini 100% dia benar-benar mikirin kamu terus. Ya, akibat patah hati sekarang. Di hubungan ini dia yang lebih banyak patah hati karena dia kayak gagal untuk membahagiakan kamu dan sulit banget ya mengendalikan, perasaannya dia kayak, hukuman yang parah banget sih yang dia alami. Dia tuh kayak gini teman-teman ya, kalau ini kan terakhirnya dia angka 5 susah banget gitu untuk ngomong maaf, menyesali perbuatannya, tapi keinginannya besar sama kamu gitu. Karena dia ngerasa dirinya itu cantik atau dia ganteng atau dia sempurna. Jadi dia tuh kayak anti ngomong maaf gitu loh atau merayu kamu. Makanya dia pinginnya tuh di sini ya ada perjuangan bersama gitu. Sedangkan yang aku lihat ya kamu di sini sudah jauh bahagia karena dia memandang kamu kayak seneng ya bisa ngelupain dia atau bisa lebih rileks atau bisa lebih nyaman sekarang tanpa dia. Mungkin ada yang ingin kamu kejar ya, yaitu cita-cita kamu yang seperti di awal aku bilang. Dan sekarang dia tuh kayak gini, sedihnya tanpa keluar air mata. Jadi setiap kali ingat kenangan bersama dengan kamu, hatinya perih tek gitu ya. Karena di sini ada tusukannya, kayak ngerasa pedih di dalam hatinya. Kalau sedang mengingat kamu. Energi seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Ya, di rising zodiak Cancer, Leo, ada Taurus, ada Aries, lalu ada Cancer lagi, ada Libra, lalu ada Sagittarius dan ada Pisces. Oke teman-teman semuanya, ini nama kamu atau nama dia, kita ambil dari inisialnya atau nama panggilan kesayangan atau biasa kamu panggilan apa nih ya, biasa kalau pada saat sedang komunikasi, sedang bersama. Ada kembali komunikasi nggak Nyimas Mada? Kalau komunikasi masih sih, kalau aku lihat dia masih terus akan menghubungi kamu loh, tapi kelihatan lesu di akhir kartunya tuh. Ya ini kan perasaannya dia. Karena yang aku tangkep nih kamu sudah nggak ada keberanian untuk menjalin hubungan lagi dengan dia. Untuk beberapa bagian orang yang punya kemampuan finansialnya lebih ya, punya kemampuan hidupnya dalam kestabilan, dalam kesehatan di finansial gitu ya, itu mampu sih ngejalin hubungan lagi. Tapi kalau dari teman-teman banyak mengalami permasalahan dalam pekerjaan, dalam keuangan, ini memilih mundur sih, begitu aku lihat ya, karena lebih fokus untuk penyembuhan, perawatan diri, dan mulai memikirkan hal-hal yang jauh lebih bermakna daripada harus menunggu dia berjuang gitu. Seperti yang di kartu bawah ini. Sudah pingin di Five of Cups kamu ya, kalau ini kartu terbaliknya, kamu masih pingin juga gitu ngejalin hubungan sama dia, tapi ya udah gitu, nggak bisa ngelakuin apa-apa, pengen tapi males, gimana ya, pingin banget tapi males berjuang gitu, pengennya sih dia gitu bisa ngeluluin hati kamu lagi gitu ya, bener kan? Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau ada perkataan yang keliru, yang salah, mohon dimaafkan. Bye bye.